wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani, mahasiswi semester 3 dari kampus TIMI Samarinda. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya menjelaskan tentang menulis esai. Apa itu esai? Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Secara umum, esai adalah sebuah tulisan prosais yang menyajikan gagasan subjektif personal tentang suatu masalah berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Dengan pengertian lain, esai adalah tulisan berisi opini atau pendapat seseorang terhadap sebuah permasalahan aktual atau menarik perhatian. Tulisan jenis esai lebih mengutamakan ketajaman analisis, interpretasi, dan refleksi dengan kedalaman uraian disertai kekuatan argumentasi. Di dalam esai, ada teknik penulisan esai, yaitu 1. Menentukan tema atau topik. Tema tulisan bisa diambil sebagai pilihan dari tema yang ada atau sebuah tema sebagai ketentuan. Apabila tidak ada tema atau topik yang ditentukan untuk ditulis, maka kita mencari dan menentukan tema secara mandiri. Yang kedua, yaitu menentukan tujuan tulisan. Tujuan tulisan cukup penting untuk diperhatikan agar tulisan menjadi lebih terarah atau fokus. Yang ketiga ada juga merumuskan masalah dan melakukan riset data. Merumuskan masalah berarti menganalisis isu apa yang akan diangkat dalam tema atau topik yang akan ditulis. Dalam hal ini, perlu dilakukan pengembangan gagasan agar esai bisa meyakinkan pembaca. Yang keempat yaitu membuat outline atau kerangka tulisan. Tema atau topik ibarat clue dalam tulisan, sedangkan outline ibarat desain atau blueprint dalam tulisan. Yang kelima yaitu menulis esai. Esai ditulis berdasarkan outline yang telah dibuat. Ikutilah struktur kerangka saat menulis esai secara sistematis dengan memperhatikan bagian pendahuluan, isi atau pembahasan, dan penutup atau kesimpulan. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan ejaan, tanda baca, dan diksi yang baik. Gunakan kalimat efektif dan paragraf-paragraf yang baik. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mengedit esai yang telah ditulis. Editing dilakukan untuk memeriksa apakah esai yang kita tulis sudah baik, yaitu dengan memeriksa apakah ide-ide yang ditulis koheren, apakah diksi yang digunakan tepat, apakah kalimat yang digunakan efektif, apakah ejaan dan tanda baca sudah benar, dan lain-lain. Adapun beberapa contoh esai, yaitu esai dengan tema pariwisata, misalnya Pesona Samarinda. Esai dengan tema pendidikan, misalnya mengetahui peran dan tugas sebagai mahasiswa. Dan esai dengan tema kehidupan, misalnya kebahagiaan tidak hanya dari uang. Jika contoh esai tersebut dibuat untuk kalangan akademisi, menggunakan bahasa ilmiah itu sangat direkomendasikan. Jadi, semua tergantung dari kebutuhan dan peruntukannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan saya ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang saya ada yang salah. Saya Nur Fitriani, mahasiswa semester 3 dari kampus TIMI Samarinda. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.